Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Haikal, Ahmad Abdan, Raffi Ijlal. Yang materinya yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEX. Yang berkaitan dengan tinjauan filosofis Pancasila dalam membangun paradigma keilmuan nasional yang akan dibacakan oleh Ahmad Haikal terlebih dahulu. Pada Ahmad Haikal dipersilahkan. Lanjut agenda presentasi. 1. Latar belakang, konteks dan urgensi penelitian. 2. Rumusan masalah, pertanyaan pokok penelitian. 3. Tujuan dan manfaat, kontribusi teoritis dan praktis. 4. Tinjauan pustaka, Pancasila sebagai sistem filsafat. 5. Metode penelitian yaitu kuantitatif. 6. Studi kasus dan rekomendasi, temuan dan saran strategis. Latar belakang, Pancasila sebagai sistem filsafat bukan sekadar rumusan normatif, melainkan kristalisasi nilai luhur Nusantara yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dominasi paradigma Barat, positivisme, empirisme, dan pragmatisme, menepikan dimensi humanistik, spiritual, dan komunal yang menjadi ciri khas kearifan lokal. Potensi Pancasila menawarkan paradigma keilmuan alternatif yang inklusif dan berkeadapan sebagai jawaban atas tentang globalisasi IPTEX. Rumusan masalah. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dan implikasinya terhadap pengembangan IPTEX di Indonesia. Nilai-nilai filosofis apa yang terkandung dalam Pancasila yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan paradigma keilmuan nasional. Bagaimana relevansi dan kontribusi paradigma keilmuan berbasis Pancasila dalam menjawab tantangan IPTEX dan era globalisasi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dan implikasinya pada IPTEX. 2. Mengidentifikasi nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai fondasi paradigma keilmuan nasional. 3. Mengkaji relevansi paradigma Pancasila dalam konteks tantangan IPTEX global. Dan manfaat penelitian yaitu teoritis, memperkaya khazanah filsafat keilmuan Indonesia dan membangun fondasi epistemologi Pancasila. Praktis menjadi acuan kebijakan pengembangan IPTEX berbasis nilai kebangsaan bagi pemangku kebijakan dan akademis. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Ahmad Abdan. Kepada Ahmad Abdan dipersilahkan. Oke, baik. Tinjauan pustaka Pancasila sebagai sistem filsafat dan paradigma IPTEX. Yang pertama ada ontologi. Pancasila menegaskan hakikat manusia berdimensi ganda, individual, sosial, material, dan spiritual. IPTEX harus menghormati seluruh dimensi ini. Selanjutnya epistemologi, itu membuka ruang bagi pluralisme epistemis. Kebenaran ilmiah dicapai bukan hanya via positivisme, tapi juga hermeneutika dan kearifan lokal. Selanjutnya ada aksiologi. IPTEX dikembangkan demi kemaslahatan manusia dan keadilan sosial, bukan sekedar efisiensi ekonomi atau akumulasi kekuasaan. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEX. Yang pertama ada ketuhanan. IPTEX dikembangkan dengan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan, teknologi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan merendahkannya. Yang ketiga adalah persatuan, inovasi memperkuat identitas nasional dan tidak menjadi alat disintegrasi bangsa. Yang keempat kerakyatan, kebijakan IPTEX dirumuskan demokratis melalui musyawarah dan partisipasi publik. Yang kelima, keadilan sosial. Manfaat IPTEX dinikmati merata seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu sumber data, mahasiswa teknik pengumpulan dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis, melakukan uji normalitas dan uji linearitas untuk memastikan data memenuhi syarat untuk analisis legal.
Selanjutnya, studi kasus dan pembahasan. Itu masalah teknologi AI yang tidak diimbangi dengan pemahaman etika kebangsaan. Yang pertama itu tantangan globalisasi, paradigma keilmuan barat yang sering diterima tanpa kritik sehingga meminggirkan nilai spiritual dan humanistik lokal. Yang kedua ada dilema etis AI. Pengguna AI generatif membuka celah praktik tidak etis seperti plagiarisme akademik, hilangnya berpikir kritis, dan penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga ada kesenjangan pemahaman. Adanya pertanyaan apakah tingkat pemahaman mahasiswa teknik terhadap nilai-nilai Pancasila benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mereka saat menggunakan teknologi. Yang keempat ada kurangnya panduan etis, kurangnya etis. Belum adanya landasan empiris yang kuat untuk merumuskan kurikulum atau regulasi penggunaan AI yang berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Lanjut, rekomendasi strategis. Yang pertama ada perguruan tinggi. Integrasikan nilai Pancasila secara lintas disiplin dalam kurikulum, tidak hanya pada momen ketika menjalankan Pancasila. Kedua ada pembuat kebijakan, rumuskan panduan etika iptek yang eksplisit berlandaskan nilai Pancasila sebagai acuan nasional. Tiga ada akademisi dan peneliti. Kembangkan pendekatan keilmuan kontekstual yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber pengetahuan yang legitimate. Yang keempat ada komunitas inovator. Promosikan dialog konstruktif tradisi keilmuan lokal dan global dalam forum akademik internasional perspektif Pancasila. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sistem filsafat komprehensif yang relevan sebagai landasan pengembangan teks di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai filosofis dalam setiap sila Pancasila membentuk fondasi kokoh bagi paradigma keilmuan nasional yang berdaulat, berkarakter, dan keadaban. Yang ketiga, paradigma keilmuan berbasis Pancasila sangat relevan sebagai alternatif terhadap dominasi positivisme Barat sambil tetap menjaga kemajuan teks berakar pada nilai kemanusiaan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.